volume mic-nya dikurangi sedikit. Itu tidak aktif itu. Aktifkan lagi. Boleh, Sir? Iya, oke, mantap. Boleh? Boleh. Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kota Mobagu, siap dimulai. Kita memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Mari kita berdiri sejenak. Foto, Bu, boleh difoto. Indonesia tanah airku, tanahku mana ragu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya,
pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diharap duduk kembali. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ketongbagu, Ibu Haja Sartika Paputungan, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketongbagu, Bapak Ibu Kajur, seluruh Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah yang saya hormati, dan teristimewa seluruh adik-adik siswa, calon siswa SMK Negeri 1 Ketongbagu yang dinyatakan lulus, yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan ini diikuti oleh 658 orang siswa yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi yang dilaksanakan secara online. Kemudian yang terbagi kepada 8 program keahlian atau jurusan, yaitu akuntansi, kemudian perbankan, otomatisasi, tata kelola perkantoran, multimedia, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer jaringan, keperawatan, dan teknik energi terbarukan. Selanjutnya, pada kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dimulai pada hari ini sampai dengan hari Kamis. Ada beberapa materi yang akan disampaikan, antara lain wawasan Wiyata Mandala atau pengenalan lingkungan sekolah yang nanti langsung disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, pengenalan kurikulum K13, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan karakter, tata krama, belajar efektif, pembinaan mental keagamaan, dan kegiatan pramuka. Perlu juga dilaporkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting dan tentu di bawah kontrol langsung oleh panitia dan pendamping dari OSIS. Perlu juga disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa kemarin kegiatan ini sudah diuji cobakan kepada seluruh calon siswa yang mulai dilaksanakan dengan dalam bentuk pra pengenalan lingkungan sekolah yang langsung dilaksanakan oleh OSIS. Dan paling terakhir, mohon kiranya Ibu Kepala SMK Negeri 1 Ketongbagu dapat membuka kegiatan ini secara resmi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Diharapkan kepada seluruh calon siswa sekalian agar dapat mengikuti kegiatan ini sejak hari ini sampai dengan berakhir hari Kamis nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, itu adalah sambutan dari atau laporan dari Ketua Panitia. Kita berangkat ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sartika Paputungan, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya semata kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan acara pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ketambagu tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita lupakan. Semoga rahmat maghfirah bercucuran pada arwah beliau, sahabat. Insya Allah yang kita sementara melaksanakan kegiatan ini akan diberikan percikan rahmat tersebut. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kajur, teman-teman panitia MPLS, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Salam sehat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah bekerja begitu bersemangat untuk bisa terlaksananya acara kita pada pagi hari ini. Pesan saya untuk anak-anakku siswa SMK Negeri 1 Ketambagu kelas 10 supaya dapat mengikuti acara ini sebaik mungkin selama kurang lebih 3 hari, mulai hari ini sampai dengan hari Kamis. Ini sangat penting sekali dan tidak saling bertatap muka secara nyata di sekolah. Jadi sangat penting acara ini untuk pengenalan lingkungan sekolah. Seperti apa SMK 1 Ketambagu. Itu yang saya sangat harapkan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ketambagu tahun pelajaran 2020-2021 dengan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Baiklah, dengan berakhirnya kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketambagu, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan MPLS SMK Negeri 1 Ketambagu tahun 2020. Selanjutnya, kita berangkat ke acara selanjutnya, yaitu materi pertama tentang wawasan wiyata mandala dan pengenalan struktur sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketambagu, Ibu Sartika Paputungan, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan untuk saya dalam sesi pertama ini tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran khususnya pada SMK Negeri 1 Kota Mobagu. SMK Negeri 1 Kota Mobagu berdiri pada kurang lebih 56 tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau kita mau lihat, ini sekolah lebih tua dari ibu. Ibu sekarang 55. Jadi dia lahir pada tahun 1963. Jadi kurang lebih umur dari SMK 1 Kota Mobagu ini kurang lebih 56 tahun. Mau ke 57 pada bulan Maret yang akan datang. Letak sekolah ini awalnya berada di Kelurahan Kota Mobagu, tepatnya di samping SMP Negeri 1 Kota Mobagu yang sekarang sudah menjadi SMP 5. Dan tahun 1990 pindah letaknya sekarang di SMK Negeri 1 Kota Mobagu di Kelurahan Molino, tepatnya di Jalan Haji Zakaria Imban. Dulu SMK Negeri 1 Kota Mobagu pada tahun 1963 namanya Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau singkatannya SMEA, yang sekarang sudah menjadi SMK Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Mobagu. Pada tahun 63 sampai dengan tahun 90 itu jurusan ada 3, yaitu tata buku, tata usaha, dan tata niaga. 3 jurusan itu yang dulu yang masih bernama SMEA, terdiri dari 3 jurusan, yaitu akuntansi atau tata buku, sekarang akuntansi, tata usaha, sekarang istilahnya OTKP, dan tata niaga yang sudah berakhir kurang lebih 5 tahun yang lalu, jurusannya tidak ada lagi peminatnya. Untuk SMK Negeri 1 Kota Mobagu sekarang ini ada terbagi menjadi 7 kompetensi keahlian yang terbagi dari 4 program keahlian. Yang pertama adalah program OTKP. Yang berikutnya keuangan, akuntansi keuangan. Yang berikutnya teknologi dan informasi, selanjutnya asisten keperawatan, dan terbagi dari 8 jurusan, yaitu akuntansi, perbankan, RPL, rekayasa perangkat lunak, TKJ, multimedia, OTKP, keperawatan, dan teknologi keterbarukan atau disingkat menjadi TET. Dalam struktur organisasi SMK 1 Kota Mobagu, tentu ada wakil kepala sekolah dan kepala program studi. Kepala program keahlian teknik komputer dan informatika, kepala jurusan atas nama Arfan Parutang. Selanjutnya Kaprodi atau ketua program studi OTKP, ketua jurusannya adalah Pak Nanang Junaidi, sarjana pendidikan. Selanjutnya untuk akuntansi dan keuangan, kepala program keahliannya adalah Sumiati Manangin, sarjana pendidikan.
Untuk asisten keperawatan, Ibu Lili Rahman, Sarjana Pendidikan. Untuk energi keterbarukan atau TET, Bapak Isaksion, Sarjana Pendidikan. Untuk Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, saat ini Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum atas nama Guntur Malensang, Sarjana Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah bidang sarana, Ibu Haja Sri Astuti Limbalo, Sarjana Pendidikan. Untuk Humas atau Hubungan Masyarakat, Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah bidang Humas adalah Ibu Dr. Anda Rasida Kaulusan MM. Wakil Kepala Sekolah bidang Mutu, Bapak Al-Mudasir Mamunto, Sarjana Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan atas nama Anton, Sarjana Agama. Untuk fasilitas belajar di sekolah, ruang kelas belajar ada 58 ruang. Ruangan laboratorium ada 7 unit. Ruangan UKS 1, ruangan studio multimedia 1, ruangan seni 1 unit. Untuk tenaga pendidik ASN di SMK 1 Kota Membagu ada 58 orang, dan untuk tenaga guru THL ada 48 orang. Untuk tenaga tata usaha ASN ada 4 orang, dan untuk tenaga THL ada 5 orang. Jumlah siswa saat sekarang untuk kelas calon siswa baru 2020-2021 sebanyak 658 orang. Mudah-mudahan ke 658 orang bisa lulus dengan predikat baik di 3 tahun ke depan, insya Allah. Untuk itu kepada anak-anakku, mohon kiranya marilah Anda belajar di SMK 1 Kota Membagu dengan fasilitas yang sangat memadai. Pemerintah baik provinsi maupun pusat sudah memberikan fasilitas yang begitu baik di SMK 1 Kota Membagu. Tolong anak-anakku jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kesempatan itu datangnya hanya 1 kali. Mari belajar, semangat ya. Semangat, gapailah cita-citamu setinggi langit. Walaupun dalam keadaan sekarang hanya belajar di rumah, belajar daring, tetapi tetap semangat anak-anakku. Mari kita berkomunikasi dengan wali kelas, Bapak Ibu guru, kepala sekolah sekalipun. Saya siap melayani Anda untuk komunikasi tentang bagaimana sekolah yang baik dan seterusnya. Saya berdoa insya Allah 3 tahun ke depan anak-anakku calon siswa atau siswa SMK 1 Kota Membagu 2020-2021 akan berhasil semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kata, ada yang hilaf, itu datang dari saya. Demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah begitu all out untuk bekerja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat. Kamu pergi di bank kan? Kita sudah di sini tuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan membuka kegiatan kita dan sudah memberikan materi pertama pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga apa yang kita laksanakan ini ada manfaatnya dan bisa menjadi nilai tambah buat kita ke depan. Selanjutnya, room ini akan kita tutup untuk persiapan materi berikut. Materi berikut sama, materinya juga masih materi umum dan modelnya sama. Mungkin nanti teman-teman panitia bisa memfasilitasi Bapak Guntur Malensang yang akan memberikan materi umum tentang pengenalan kurikulum K13. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, terima kasih terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan memberikan materi pada hari ini. Sama-sama saya mau permisi, ada antri untuk mengurus PIP. Oh, iya, anak-anak kelas 11, 12 ke bank. Ya. Saya Bu, terima kasih banyak. Kak Andri monitor. Kak Andri kalau boleh, tanpa roomnya di close. Kak Andri. Ya, Sir. Kalau boleh, tanpa roomnya di close, boleh mungkin langsung minta kesediaan Ibu. Boleh jangan duduk situ mana. Boleh mungkin langsung minta kesediaan Bapak Guntur Malensang untuk menyambung materi biar live-nya tidak terputus. Di ruangan sini atau ruangan sebelah? Kalau beliau sudah ada di ruangan wakak kurikulum, mungkin langsung ke ruang wakak kurikulum, Kak Andri. Nah, lama Sir, 1 menit kita konfirmasi. Oke. Jadi kita tidak perlu close, tidak perlu keluar dari meeting room. Terutama yang tidak masuk itu memang sengaja saya tidak masukkan lagi. Saya sudah close roomnya karena biar tidak mengganggu kondisi yang ada. Jadi teman-teman yang dalam room silakan menunggu materi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Guntur Malensang tentang pengenalan K13. Sebagai informasi bahwa kita juga live streaming di YouTube. Jadi teman-teman yang dalam room itu ditonton juga oleh adik-adik di YouTube. Dan seperti yang kita sudah sepakati kemarin, yang tidak sempat masuk room, silakan live streaming di YouTube dan memberikan komentar sebagai bukti hadir. Nanti komentarnya akan di-screenshot oleh panitia, akan didata oleh panitia sebagai bukti kehadiran. Itu kira-kira. Sambil menunggu, kita tidak usah keluar dari room biar tidak merestart lagi. Ya tinggal menunggu. Bisa kedengaran nggak, Pak? Bisa. Di unmute aja yang lain tuh. Pak, nama ke Bapak. Ya. Terus kepada teman-teman panitia dan peserta, saya kira karena ini materi diberikan sedang dalam kondisi materi, maka kameranya dibuka, open kamera, dan selayaknya belajar. Jadi posisi duduk, nggak usah baring-baring, posisi duduknya dan seterusnya itu diperhatikan kepada teman-teman adik-adik calon siswa, terutama adik-adik calon siswa. Andri, monitor Andri. Ya, Sir. Ini Pak GM sudah siap. Pak Wakakurnya di rename dulu namanya. Kita lift dulu, lift tidak lama. Nggak usah lift, rename saja langsung dari situ boleh. Sebelum mana, Sir? Klik di videonya, ada 3 titik di atas dekat tanda mute. Nah, baru ada pilihan rename. Oh iya. Langsung aja. Nggak usah lift karena kalau lift repot lagi. Dibuka kameranya teman-teman ya, apalagi ini chassis calon peserta didik baru. Oke. Kameranya dibuka karena biar bisa saling mengenal. Oke. Ya.
Untuk materi kedua kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Pak Guntur Malensang, SPD MM, tentang pengenalan K13. Sebagai informasi kepada Bapak bahwa kegiatan kita ini selain lewat Zoom meeting juga di streaming lewat YouTube oleh peserta yang lain, dan kehadiran mereka juga dipantau, tetap kami pantau. Kalau kemarin Pak itu yang hadir itu sekitar, kalau dari catatan kami sudah hampir semuanya 610-an, dan pindah tempat, saya ribut sekali sini, saya nggak lama. 610-an Pak, dan 1 menit. lewat live di YouTube. Dapat dengar Pak. Besok untuk materi kelas, bukan materi umum, teman-teman tetap menggunakan roomnya masing-masing. Hari ini karena materi umum yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, maka kita menggunakan streaming YouTube dan room Zoom. Tapi kalau besok tidak menggunakan streaming YouTube lagi karena materinya materi kelas. Ya, bagaimana Pak? Sudah siap? Di unmute saja di Kandri. Kandri di unmute dulu. Audionya di unmute Kandri. Oke. Siap. Ya, oke. Silakan Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hangat dari keluarga besar SMK Negeri 1 Kota Mobagu, mulai dari Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, seluruh Dewan Guru, kepada anak-anakku sekalian, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Karena situasi pandemi COVID-19, maka kita tidak dapat bertatap muka langsung secara person dengan person, mengenal peserta didik sekalian dengan anak-anakku sekalian. Tetapi kita yakin untuk waktu yang tidak terlalu lama, kita pasti akan saling mengenal, akan saling bertatap muka secara langsung, saling menyapa secara langsung antara guru-guru dan anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, hari ini dapat dikatakan sebagai hari pertama kegiatan masa orientasi siswa baru, dan merupakan suatu masa yang cukup berkesan dan tidak mudah dilupakan oleh anak-anak sekalian ketika Anda memulai hari pertama di jenjang pendidikan yang baru. 3 tahun anak-anak sekalian telah melewati proses pendidikan di sekolah menengah pertama, dan sekarang Anda telah memulai proses pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu di sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Patut kita bersyukur karena walaupun dalam situasi pandemi saat ini, dengan bantuan teknologi, kita boleh melaksanakan proses pengenalan lingkungan sekolah, lingkungan atau SMK Negeri 1 Kota Mobagu secara umum, walaupun dalam bentuk pengenalan secara jarak jauh. Materi kita
yaitu materi kedua hari ini tentang pengenalan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 untuk sekolah menengah kejuruan. Nah, sekalian tentunya berbeda dengan kurikulum yang Anda telah jalani selama masa pendidikan di sekolah menengah pertama. Nah, kurikulum di sekolah menengah kejuruan di samping mempelajari atau menguasai mata pelajaran spesifik atau mata pelajaran kejuruan, mata pelajaran jurusan. Sistem pendidikan di negara kita, yaitu di Indonesia, kita menganut pendidikan untuk sekolah menengah kejuruan ada pola 3 tahun dan ada pola 4 tahun. Nah, kurikulum di setiap 10 tahun, bahkan tidak sampai 10 tahun, selalu dirubah, disesuaikan dengan perkembangan. Saat ini kita telah berada pada kurikulum 2013. Nah, kurikulum itu sendiri terdapat beberapa pengertian. Berdasarkan kata, berasal dari bahasa Yunani, itu kurir. Kurir itu berarti semacam seorang pelari yang membawa berita, ya, membawa informasi dari tempat asal ke tujuan informasi yang harus disampaikan. Itu kurir. Ketika ia membawa suatu informasi atau berlari, ia harus melewati suatu lintasan. Lintasan. Jalan yang harus dia lalui ketika ia akan berlari. Nah, sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai suatu lintasan yang harus dilalui oleh setiap orang. Nah, pelari itu sendiri adalah peserta didik anak-anakku sekalian. Anda sebagai siswa baru yang akan menempuh pendidikan SMK ini. Itu sebagai pelari, sebagai kurir. Seluruhnya harus melewati lintasan untuk mencapai suatu tujuan yang dituju. Ada pengertian kurikulum secara umum, yaitu kumpulan dari mata pelajaran yang harus dikuasai dalam periode atau jangka waktu pembelajaran tertentu. Seperti tadi dikatakan bahwa kalau belajar di SMK, ada pola pembelajaran 3 tahun dan ada pola pembelajaran 4 tahun berdasarkan program keahlian yang akan dipilih. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan aturan. Jadi seperangkat rencana dan aturan yang memuat tujuan, isi, metode, atau tata cara, proses pelaksanaan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, itu kurikulum yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ada kurikulum yang sifatnya nasional. Jadi kurikulum 2013, anak-anakku sekalian, ada disebut kurikulum nasional yang merupakan acuan atau pedoman dari setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan kondisi sosial budaya di daerah atau tempat masing-masing. Sehingga ada pada bagian-bagian tertentu memuat muatan lokal, ya, karena sosial budaya dan
karakter daerah itu juga diserap atau diakomodasi dalam kurikulum itu. Nah, di samping ada kurikulum nasional sebagai pedoman atau acuan secara umum, juga dikenal dengan nama kurikulum satuan tingkat pendidikan atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Itu biasa disebut sebagai kurikulum operasional. Kurikulum itulah yang menjadi acuan dari setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan proses belajar mengajar atau untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Anak-anakku sekalian, tentunya sekolah kita juga telah merumuskan atau membuat kurikulum satuan pendidikan atau KTSP inilah sudah dirancang, dan kurikulum ini, KTSP ini adalah KTSP SMK Negeri 1 Kota Mobagu, kurikulum 13 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Dan kalau saya tidak salah, sekolah kita termasuk sekolah yang pertama telah ditandatanganinya KTSP-nya oleh Kadis Dikda Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di dalam KTSP ini, anak-anak sekalian, ini KTSP untuk proses pendidikan 3 tahun. Jadi anak-anak akan menjalani proses pendidikan di sekolah ini, di SMK 1 Kota Mobagu selama 3 tahun. Nah, dalam KTSP ini sudah dimuat tentang muatan, struktur dan muatan kurikulum. Struktur dan muatan kurikulum juga merupakan bagian yang dijabarkan dalam spektrum keahlian. Nah, jadi ketika anak-anakku akan masuk di sekolah ini, hal yang pertama anak-anakku lakukan adalah di samping mengisi biodata, ya, di samping mengisi biodata Anda, pasti Anda akan mengisi jurusan mana yang harus dipilih untuk Anda jadikan sebagai jurusan Anda belajar di sekolah. Nah, jurusan itulah diturunkan dari spektrum pendidikan kita, ya, atau klasifikasi kategori program keahlian yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan di negara kita. Nah, jenis-jenis atau kategori program keahlian, program keahlian kita yang biasa disebut spektrum keahlian, itu terdapat 9 bidang keahlian. 9 bidang keahlian, dan di sekolah kita dari 9 bidang keahlian itu yang telah dibina di sekolah kita, di SMK Negeri 1 Kota Mobagu, ada 4 bidang keahlian, yaitu teknologi dan rekayasa, teknologi dan komputer, kemudian bidang keahlian bisnis dan manajemen, yang ketiga bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial, dan yang keempat bidang keahlian teknik energi dan pertambangan. Jadi ada 4 bidang keahlian yang dikembangkan di sekolah kita yang adik-adik sekalian telah pilih saat pendaftaran. Dari bidang keahlian itu diturunkan atau diuraikan menjadi program-program keahlian. Untuk kejuruan, memilih jurusan, ya, spektrum keahlian, itu ada 9 bidang keahlian. Dari 9 itu 4 dibina di sekolah kita, ada di sekolah kita. Ya, tadi teknik komputer, informatika, kemudian bisnis dan manajemen,
kemudian teknik energi dan pertambangan, dan teknik kesehatan dan pekerjaan sosial. Nah, dari 4 ini diuraikan lagi menjadi namanya program keahlian. Jadi ada bidang keahlian, ada program keahlian. Jadi diurai lagi. Nah, bidang keahlian teknik komputer dan informatika tadi itu terdiri atas beberapa program keahlian. Dan di sekolah kita yang dikembangkan atau yang dibuka di sekolah kita yaitu program keahlian komputer, teknik komputer dan informatika. Teknik komputer dan informatika. Kemudian yang turunan dari bidang keahlian business management yaitu teknologi perkantoran dan akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian turunan dari teknik energi dan pertambangan, program keahlian yang dibuka adalah teknik energi biomasa. Pada awalnya kita ada membuka 2, yaitu teknik energi surya, air, dan hidro dan air, dan teknik energi biomasa. Yang sekarang tetap dipertahankan di sekolah kita adalah teknik energi biomasa. Kemudian untuk bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial, kita mengambil bidang program keahlian keperawatan. Sedang sudah 4 program keahlian itu. Ada satu yang teknologi otomatisasi dan perkantoran TKP otomatisasi, teknologi perkantoran OTKP. Kemudian masing-masing itu dijabarkan lagi dalam kompetensi keahlian. Jadi ada bidang keahlian, ada program keahlian, ada kompetensi keahlian. Nah, yang anak-anakku pilih itu yang sebentar akan dipelajari setiap hari. Mulai dari tadi teknik komputer dan informatika itu dibagi 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer jaringan yang pertama, kemudian rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Jadi bidang keahlian tadi dituangkan dalam program keahlian, kemudian dibagi lagi dalam kompetensi keahlian, yaitu tadi ada 3, komputer, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Kemudian dari program keahlian keperawatan diturunkan dalam kompetensi keahlian asisten keperawatan. Untuk bisnis manajemen, bidang keahlian bisnis dan manajemen, yaitu program keahlian keuangan dan keuangan akuntansi dan keuangan lembaga, itu dibagi 2, yaitu perbankan dan keuangan mikro, kompetensi keahliannya, dan yang kedua akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian satunya tetap OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, itulah kompetensi keahlian yang dibuka di sekolah kita. Selanjutnya, struktur kurikulum KTSP kita di SMK, yaitu memuat mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak sekalian, itu dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok A disebut mata pelajaran muatan nasional. Terdiri atas agama, PPKN, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan
matematika. Kemudian kelompok kedua disebut dengan kelompok mata pelajaran muatan kewilayahan. Itu memuat 2 mata pelajaran, olahraga dan seni budaya. Jadi ada 2, olahraga dan seni budaya. Itu mata pelajaran kelompok kewilayahan. Dan mata pelajaran kelompok C yang ketiga, yaitu kelompok kejuruan, itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Disebut kelompok C1, yaitu dasar bidang keahlian. Kelompok C2, yaitu dasar mata pelajaran dasar program keahlian. Dan kelompok ketiga disebut C3, yaitu mata pelajaran kompetensi keahlian. Jadi anak-anak sekalian, mata pelajaran kelompok A, kelompok B, kelompok C, yaitu mata pelajaran memuat muatan nasional kelompok A, muatan kewilayahan kelompok B, kemudian kelompok mata pelajaran kejuruan yaitu C, di mana tadi sudah dibagi lagi dalam C1, C2, C3. Itu ada perbedaan di masing-masing program, masing-masing kompetensi kalian yang adik-adik tekuni. Adik-adik telah pilih. Contoh, struktur mata pelajaran yang ada di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, itu pasti ada perbedaan dengan struktur mata pelajaran yang akan diikuti oleh siswa yang memilih jurusan di asisten keperawatan. Akan berbeda juga dengan susunan atau kelompok mata pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa yang memilih kompetensi keahlian multimedia. Yang berbeda adalah pada bagian C-nya. Jadi kelompok mata pelajaran A muatan nasional, muatan kewilayahan, yaitu mulai dari agama, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, matematika, bahasa Inggris, olahraga, seni budaya, itu di seluruh jurusan atau di seluruh kompetensi keahlian, baik di asisten keperawatan, di multimedia, di OTKP, di akuntansi, di perbankan, itu sama. Jadi kelompok mata pelajaran muatan A, muatan B, di setiap kompetensi kalian itu sama. Adik-adik akan mendapatkan sama. Dan bisa mendapatkan, diberikan juga oleh guru yang sama. Tetapi kelompok keahlian, mata pelajaran, ya kelompok C, yang terdiri atas C1, C2, C3, dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian C3-nya, di setiap kompetensi keahlian yang adik-adik telah pilih itu berbeda. Mata pelajaran kelompok C di multimedia berbeda dengan mata pelajaran di kelompok C di asisten keperawatan. Berbeda dengan mata pelajaran kelompok C di teknik energi biomasa di TEP. Berbeda dengan mata pelajaran kelompok C yang dibuka di kelompok keahlian atau kompetensi keahlian akuntansi. Berbeda dengan di OTKP. Nah, itu kelompok C. Nah, untuk kelompok A dan kelompok B biasa adik-adik akan peroleh atau diberikan di kelas 10 dan kelas 11. Ya. Jadi ada sebagian mata pelajaran kelompok A itu cuma dapat sampai di kelas 11. Sedangkan mata pelajaran kewilayahan itu ada juga cuma dapat di kelas 10. Dan olahraga masuk di kelompok mata pelajaran kelompok B kewilayahan itu cuma dapat sampai di kelas 11. Di kelas 12 tidak dapat lagi. Termasuk mata pelajaran
seni budaya. Termasuk mata pelajaran sejarah. Nah, itu mata pelajaran yang cuma didapat di kelas 10 atau kelas 11. Sedangkan di kelas 12 tidak dapat lagi. Sedangkan mata pelajaran kelompok C yang terdiri C1, C2, C3, C1 umumnya cuma diperoleh di kelas 10. Jadi dasar bidang keahlian berdasarkan kompetensi kalian, anak-anakku sekalian, itu cuma didapatkan di kelas 10. Masuk di C2 itu dapat di kelas 11. Dan kelompok mata pelajaran C3 itu umumnya didapat di kelas 11 dan kelas 12. Jadi anak-anak sekalian ketika belajar, maka ketika anak-anakku sudah di kelas 10, itu mata pelajaran berkurang. Sudah lebih banyak mata pelajaran jurusan. Apalagi ketika anak-anakku sudah di kelas 12. Mata pelajaran umum tinggal yang didapat adalah agama, bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Jadi cuma 4 mata pelajaran itu, kemudian ditambah lagi dengan mata pelajaran kompetensi keahlian atau jurusan, yaitu C3, mata pelajaran jurusan. Dan ketika anak-anakku sudah di kelas 11 dan kelas 12, durasi mata pelajaran jurusan itu kurang lebih 60% sampai 70%. Dan mata pelajaran muatan nasional tinggal memiliki porsi 30 sampai 40%. Kemudian beban waktu pembelajaran setiap minggu di sekolah kejuruan kita menganut beban kelas 11 yaitu 46 jam. Maaf, di kelas 10 48 jam. Sedangkan di kelas 12, kelas 10 dan kelas 11 itu 48 jam. Sedangkan di kelas 12 46 jam. Jadi itu beban pelajaran lama kita mengikuti pelajaran selama seminggu. Ya. Nah, di kelas 11 dan 12 dari 46 jam itu 28 sampai 30 jam itu mata pelajaran jurusan. Dan sisanya 16 jam itu mata pelajaran muatan nasional yang saya sebutkan tadi, yaitu agama, PPKN, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Sedangkan 6-70%-nya adalah tinggal mata pelajaran jurusan, yaitu sebanyak 30 jam per minggu. Nah, anak-anak sekalian, proses pembelajaran di sekolah kita menganut sistem pembelajaran tuntas. Seorang siswa dikatakan tuntas dalam suatu proses pembelajaran tertentu, mata pelajaran tertentu, di kelas tertentu, apakah kelas 11, 10, kelas 12, itu harus memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang disebut KKM. Jadi seorang siswa tuntas mengikuti satu mata pelajaran, dia harus mencapai kriteria ketuntasan minimal. Kalau dia tidak mencapai ketuntasan minimal, nilai yang ditetapkan sebagai kriteria ketuntasan minimal, maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas belajar. Ya, atau dinyatakan tidak lulus dalam satu mata pelajaran tertentu. Dan oleh karena itu, setiap siswa dikatakan dia lulus dalam mata pelajaran tertentu, harus minimal mencapai kriteria ketuntasan minimal tadi. Setiap mata pelajaran, mulai dari muatan nasional, wilayah kewilayahan, dan mata pelajaran kejuruan, mata pelajaran kelompok A, kelompok B, kelompok C tadi,
itu mempunyai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu mata pelajaran tertentu mempunyai KKM yang berbeda di tingkat 10, di tingkat 11, dan di tingkat 12 atau kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sambil contoh, mata pelajaran PPKN. Ya. Musyawarah guru mata pelajaran atau Bapak dan Ibu guru mata pelajaran PPKN merumuskan KKM-nya misalkan di kelas 10 70, di kelas 11 75, kelas 10 seorang siswa dinyatakan apabila nilai yang diberikan dalam penilaian berdasarkan kurikulum 13 yaitu rentang nilai 0 sampai 100 angka bulat. Jadi 85 tidak boleh pakai koma, 86, 90 ya. Dan dari rentang nilai setelah mencapai KKM tadi itu juga dibagi dalam 3 klasifikasi. Dibagi 3 klasifikasi, yaitu masuk dalam klasifikasi cukup, ya, jadi dia tuntas dengan klasifikasi cukup, dia tuntas belajar atau lulus dengan klasifikasi baik, dia tuntas atau lulus belajar mata pelajaran itu dengan klasifikasi atau kategori amat baik. Jadi dia start dari nilai 70 tadi, KKM-nya tadi, terus sampai 100, itu ada pengelompokannya juga. Ada dapat nilai C, cukup, ya. Ada dapat nilai B, yaitu baik, dan ada dapat nilai A, yaitu amat baik. Ya, itu berdasarkan capaian rentang nilai tadi setelah melewati KKM 70 sampai 100. Itu kelas 10 tadi. Tentunya, siswa yang mencapai nilai 69,99 tidak capai 70, yang KKM tadi, batas kriteria ketuntasan minimal, itu dinyatakan tidak tuntas. Dan mereka harus mengikuti proses remedial. Ya, proses pengulangan kembali, apakah harus belajar kembali atau ulangan kembali. Nah, ketika Anda masuk di kelas, naik di kelas 11, dengan KKM 75 tadi saya sudah sebutkan, artinya bahwa siswa tidak mencapai 75, nilainya cuma sampai 74,5. Nah, itu proses pembelajaran. Nah, ketika kita melewati rentang waktu belajar tertentu, anak-anak sekalian, maka kita melewati beberapa proses, yaitu pembelajaran yang telah diatur dalam materi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan, ya. Jadi arah kita, anak-anak sekalian ketika belajar dari kelas 10 sampai kelas 12, apa yang harus dicapai? Proses pembelajaran selama 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12, itu diupayakan atau tujuannya setiap siswa bisa mencapai standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan itu dijabarkan atau dituangkan dalam standar kompetensi inti pada setiap mata pelajaran, ya.
Dan dalam standar kompetensi inti kita akan jabarkan lagi materinya dalam kompetensi dasar atau KD. Nah, pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anak-anak sekalian dari kelas 10, 11, 12 itu mau belajar berdasarkan kompetensi dasar. Sambil contoh mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika ya, materinya dikelompokkan dalam kompetensi dasar. Jadi sudah diuraikan capaian anak-anak untuk bisa lulus pada mata pelajaran matematika itu harus mencapai standar kompetensi lulusan. Untuk mata pelajaran matematika, kemudian ada standar kompetensi inti, standar kompetensi inti diuraikan lagi menjadi standar kompetensi dasar. Diuraikan lagi menjadi kompetensi dasar. KD, ya. SKL kompetensi inti lulusan, KI kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Nah, setiap siswa dalam proses pembelajaran itu harus mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti kita di kurikulum 13 itu dibagi dalam kompetensi inti untuk sikap dan kompetensi inti untuk pengetahuan dan keterampilan. Dari kompetensi inti ini dijabarkan lagi menjadi kompetensi dasar. Mata pelajaran matematika, ya, misalnya kompetensi dasarnya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, kompetensi dasarnya. Nah, setiap siswa dinyatakan tuntas belajar tadi, dia harus memenuhi KKM, tadi saya sudah sebutkan, kriteria ketuntasan minimal nilai, itu untuk 3 ranah. Ada 3 aspek yang harus dinilai oleh setiap Bapak Ibu guru, sehingga setiap peserta didik itu dinyatakan dia tuntas mata pelajaran itu. Pada tingkat 10, tuntas di tingkat 11, tuntas di tingkat 12. Nah, 3 ranah tadi, yaitu penilaiannya atau ketuntasan yang dicapai adalah dia tuntas dalam penilaian sikap dan kepribadian. Jadi sebentar anak-anak sekalian akan dinilai oleh Bapak Ibu guru penilaian sikap. Ya. Itu mau ditaruh atau termuat di raport adik-adik sekalian. Kemudian ada penilaian pengetahuan, yaitu penguasaan kedalaman materi yang ada di setiap kompetensi dasar KD. Kemudian anak sekalian juga harus memiliki penilaian atau mendapatkan penilaian keterampilan. Jadi di raport anak-anak sekalian sebentar ada nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai sikap. Nah, nilai-nilai itu untuk sikap itu kriterianya tuntas kalau nilainya harus B, minimal B, ya baik. Dan untuk nilai pengetahuan dan keterampilan itu sebagaimana ditentukan lewat KKM yang saya sudah jelaskan tadi. Mata pelajaran matematika KKM-nya misalnya 68. Mata pelajaran PPKN KKM-nya misalnya 70 tadi. Mata pelajaran agama KKM-nya misalnya 75. Beda-beda setiap mata pelajaran, juga setiap tingkat juga berbeda. Nah, pencapaian nilai 75 untuk agama di kelas 10, itu nilai 75 untuk capaian pengetahuannya dan capaian keterampilannya di masing-masing kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, jika anak-anak sekalian tidak mencapai kompetensi dasar, itulah yang dikategorikan pada siswa yang belum tuntas belajar untuk mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran penerapan kurikulum 13, anak-anak sekalian, setiap siswa sudah harus mengetahui bahwa saya sudah setiap akhir pembelajaran kompetensi dasar akhir KD, ya, akhir KD,
itu selalu dilakukan evaluasi. Selalu dilakukan ulangan harian. Kalau dalam satu KD tadi, KD itu diturunkan dari standar kompetensi lulusan SKL, baru kompetensi inti tadi, baru KD yang dibelajarkan di kelas-kelas. Ya. Kalau anak-anak sekalian tidak mencapai KKM di setiap pembelajaran KD, kompetensi dasar mata pelajaran masing-masing, maka itu dilakukan remedial, pengulangan kembali atau ulangan harian kembali. Kalau sudah tuntas di satu KD, baru siswa itu diperkenankan oleh Bapak Ibu guru belajar di KD selanjutnya. Dan setiap KD-KD kompetensi dasar yang dipelajari setiap hari di KBM, yang sekarang kita akan laksanakan secara pembelajaran jarak jauh, ya, itu ada keterkaitan, ada bertingkat. Jadi KD 1 terhadap KD yang lain ada keterkaitan, ya, ada prasyarat, juga ada tingkatan. Biasanya lebih dulu dapat adalah mata pelajaran yang lebih dasar, ya. Jadi lebih mudah dimengerti, baru berkembang terus pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih spesifik lagi. Nah, itu tentang mata pelajaran yang akan kita jalani di proses pembelajaran kita. Kemudian ada perbedaan, ya, anak-anak sekalian, belajar di SMA dan belajar di SMK. Belajar di SMK, anak-anakku khusus untuk mata pelajaran jurusan kelompok C tadi, dan lebih khusus lagi pada mata pelajaran kelompok C2 dan C3 tadi, ini anak-anak bukan saja hanya menjalani proses pembelajaran di kelas, tetapi anak-anak itu harus menjalani proses pembelajaran di dunia usaha dan dunia kerja. Ya. Kurikulum 13 mengatur bahwa setiap siswa wajib melaksanakan proses pembelajaran untuk kelompok C2 dan C3 di dunia usaha dan dunia kerja itu selama 8 sampai 10 bulan. Jadi lama, ya. Jadi 3 tahun di sekolah, anak-anakku, Anda akan melakukan pembelajaran, ya, di dunia usaha dunia kerja yang disebut dengan praktek kerja industri itu selama 8 sampai 10 bulan. Dan kegiatan belajar di dunia usaha dunia industri itu dimulai di kelas 11 semester genap dan kelas 12 semester ganjil. Jadi belum bisa dimulai di kelas 10 karena pengetahuan kejuruan adik-adik, anak-anak sekalian belum memadai. Nanti dipandang, dinilai dievaluasi oleh sekolah bahwa dianggap cukup, walaupun harus dalam bimbingan, harus dalam pembekalan yang secara terencana. Itu nanti di kelas 11 semester genap, itu baru anak-anak sekalian dapat diturunkan untuk melaksanakan proses pembelajaran di dunia usaha, dunia kerja selama 10 bulan. Yaitu semester genap kelas 11 dan semester ganjil kelas 12. Karena di semester genap kelas 12, anak sekalian sudah harus mengikuti proses akhir untuk pembelajaran di SMK untuk bisa lulus nanti. Nah, itu gambarannya. Itu gambaran kurikulum yang anak sekalian harus lalui, harus ikuti di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Ada bagian-bagian yang memuat dalam kurikulum tentang kearifan lokal. Ya. Nanti di jurusan akan didapat itu, ya, tentang kearifan lokal. Itu tidak bisa setiap sekolah harus memiliki itu dan tidak bisa sama. Di SMK Negeri 1 Kota Mobagu tentunya ada unsur-unsur atau nilai-nilai kearifan lokal yang dimuat, diakomodir dalam kurikulum kita, proses pembelajaran, itu tentunya tidak akan sama dengan yang dianut oleh SMK Negeri 1 Tutuyan, atau SMK Negeri 1 Manado, atau SMK yang ada di Bandung atau di Jakarta. Berbeda, karena kearifan lokal, unsur-unsur muatan kewilayahan itu juga
sangat penting diadopsi oleh setiap sekolah yang berbeda-beda untuk memperkaya kurikulum kita. Nah itu menyangkut kurikulum kita, anak sekalian. Mungkin ada pertanyaan atau umpan balik dari siswa, ya, diberikan kesempatan karena waktu kita terbatas. Ya, silakan. Kepada anak-anak yang mau bertanya, mungkin boleh ada fasilitas raise hand di situ. Silakan di raise hand dulu. Baru akan kami fasilitasi untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Atau boleh mengangkat tangannya. Angkat tangan seperti ini. Nanti akan ada yang mau bertanya mungkin. Silakan anak sekalian. Ada hal-hal yang belum dipahami. Di-unmute saja mic-nya kalau mau bertanya, silakan. Di-unmute. Ada yang mau bertanya tentang kurikulum? Sebagai informasi Pak, jadi untuk pembelajaran kali ini juga di streaming lewat YouTube. Selain ditonton lewat Zoom, di fasilitas Zoom, juga di streaming lewat YouTube. Jadi peserta didik yang lain itu mungkin tidak tertampung semua di room. Sebagian besarnya hampir 500-an orang itu di streaming lewat YouTube, tapi tetap kami jalankan absennya. Jadi absensinya lewat komentar yang mereka berikan, terus difasilitasi oleh pendamping untuk menuliskan mengabsen para peserta tersebut, Pak. Mungkin itu Pak dari kami. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin, silakan Pak. Ya, jadi anak-anak sekalian, ada? Ya silakan. Sebentar dalam pembelajaran, ya selama 3 tahun. Silakan. Yang bulan kalau mau bertanya, di unmute saja. Bulan Wahyudi ya? Ya, bulan silakan Wahyudi. Bulan. Kalau mau bertanya silakan di unmute saja. Ya, silakan. Silakan, Nak. Di unmute saja. Ada tombol unmute di situ di laptopnya atau di smartphone-nya. Silakan dipencet tombol unmute-nya dan bertanya. Ya Pak, mungkin itu sedikit kesulitan, masih sedikit kesulitan anak-anak kita untuk mengakses teknologinya. Nanti mungkin mudah-mudahan berjalan dengan waktu. Coba ini bisa bermanfaat. Jadi anak-anak mungkin bisa lebih familiar dengan teknologi yang kita pakai sekarang. Silakan Pak, dilanjutkan kalau masih ada lagi. Dilanjutkan ya. Ya, baik, terima kasih. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya, anak-anak sekalian. Memang kita mengakui bersama bahwa proses pembelajaran secara langsung dan jarak jauh memang sangat berbeda. Saya tidak bisa menyapa secara langsung ke anak sekalian, bahkan kita tidak bisa berkomunikasi juga secara langsung. Ya, tidak menjadi halangan. Pembelajaran di sekolah kita di SMK Negeri 1 Kotomobagu ini ditunjang oleh beberapa fasilitas yang ada di sekolah kita, sehingga beberapa kekurangan-kekurangan yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal itu dapat diminimalisasi dan nilai atau capaian yang terbaik itu dapat dioptimalkan. Nah, sekolah kita SMK Negeri 1 Kotomobagu, ya, kita menjalankan kurikulum secara full untuk kurikulum 2013 berdasarkan bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang sudah anak-anakku pilih sekalian. Tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap guru yang akan memberikan mata pelajaran ya, itu diuraikan dalam setiap KD kompetensi dasar, dan di setiap akhir pembelajaran ini ada evaluasi. Ini penting sekali saya berikan penjelasan kepada setiap siswa
adik-adik sekalian dinyatakan tuntas jika adik-adik telah mencapai KKM ya yang telah dipersyaratkan dalam mata pelajaran tertentu. Nah, banyak hal yang akan menunjang atau membantu adik-adik. Yang pertama adalah adik-adik harus membangun komunikasi ya. Harus proaktif. Ini penting sekali. Harus proaktif terhadap Bapak Ibu guru. Jangan sampai terjadi guru yang mencari siswa. Mengapa ini sebentar akan mendapatkan atau memberi dampak kurang, ya, dampak kerugian bagi siswa sekalian. Kalau guru mencari siswa, satu orang guru kalau dia mengampu 300 siswa, tidak mungkin seluruh siswa akan dia dapatkan, akan dapat dia jumpai. Ya. Dalam satu proses pembelajaran KD tertentu, setelah selesai pembelajaran KD dalam misalnya ada 3-4 kali tatap muka, ya. Adik-adik akan tatap muka, durasinya 45 menit 1 jam pelajaran. Setelah 3-4 kali tatap muka, dilakukan evaluasi harian, ulangan harian. Nah, adik-adik tidak tuntas. Maka untuk berupaya agar nilai adik-adik dapat tuntas belajar, adik-adik yang harus proaktif. Ya, adik-adik harus proaktif untuk menghubungi Bapak Ibu guru untuk meminta pengulangan kembali, untuk meminta ujian kembali, atau untuk meminta ada penugasan-penugasan tertentu sehingga nilai yang tidak tuntas dari anak-anak sekalian dapat diperbaiki, dapat berubah, bertambah menjadi nilai yang tuntas. Tetapi kalau guru yang harus mencari, ya, dari 300 siswa yang diampu tadi, pasti waktu dari Bapak Ibu guru tidak akan cukup untuk bisa mencapai atau menemui adik-adik sekalian. Sekali dilakukan evaluasi, di akhir satu kompetensi, dari 300 orang, misalnya ada 100 orang yang tidak tuntas. Tidak mungkin Bapak Ibu guru di samping waktunya mengajar di sekolah, dengan waktu yang dibatasi hanya 7 jam sampai 8 jam setiap hari, bisa menemui atau menjumpai, menghubungi adik-adik yang 100 orang tadi. Tetapi kalau adik-adik yang proaktif terhadap guru, hanya satu guru yang adik-adik akan cari. Nah, itu perbedaannya. Sehingga untuk menunjang keberhasilan belajar adik-adik secara baik, mendapatkan nilai prestasi yang terbaik, adik-adik harus proaktif. Kalau setelah selesai evaluasi, minggu berikutnya tanya Bapak Ibu guru. Ya. Bangun komunikasi yang baik, keakraban yang baik antara orang tua dan anak, antara siswa dan guru, anggap teman, ya, tapi teman yang bagaimana, ya, ada etikanya karena adalah guru. Anda disebut teman karena sudah dewasa, jadi tentunya guru juga tidak akan perlakukan Anda sebagai anak yang usia 5 tahun, dan adik-adik juga tidak akan menerima kalau diperlakukan sebagai seorang usia 5 tahun. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun komunikasi, relasi yang baik dengan guru, kalau kita anggap sebagai teman, ya harus menjaga etika, aturan-aturan dalam berkomunikasi. Jadi itu satu cara, satu langkah yang sangat baik, sangat jitu untuk menunjang proses keberhasilan belajar dari anak-anak sekalian. Ya. Selalu, apalagi proses pembelajaran dalam satu semester di akhir semester. Berarti sudah ada beberapa kompetensi dasar yang diajarkan, sudah ada beberapa nilai, maka itu penting ada inisiatif dari anak-anak untuk bagaimana nilai dari anak-anak bisa tuntas. Nah, jadi penilaian tadi ada tiga bagian nilai: sikap, ya, nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Itu yang dimuat di raport Anda, ya, dimuat di raport Anda. Proses mencapai nilai sikap, ya, nilai pengetahuan, nilai sikap, nilai keterampilan, ya, itu dilalui dalam beberapa cara evaluasi yang dilakukan oleh setiap guru. Ada guru, ya, berdasarkan kurikulum 13, setiap guru akan melakukan proses penilaian mulai dari penilaian harian. Tadi di setiap akhir pembelajaran KD ada ulangan harian. Kemudian ada penugasan-penugasan yang
diberikan kepada siswa. Itu yang pertama, untuk mendapatkan nilai dan hasil belajar adik-adik sekalian. Kedua, setelah 3-4 KD diberikan, ya, dibelajarkan kepada siswa, kurang lebih memakan waktu 3 bulan, maka akan dilaksanakan, sekolah melaksanakan ujian mid semester. Jadi kalau 3 bulan, kurang lebih 3-4 KD sudah dibelajarkan, di 3 KD itu yang dibelajarkan itu masing-masing juga telah dilaksanakan ulangan harian di masing-masing akhir pembelajaran KD. Kemudian akan dilakukan lagi ujian tengah semester 4 atau 3-4 KD tadi. Diuji sekaligus. Itulah dikenal sebagai ulangan atau ujian mid semester. Diambil nilai midnya. Setelah itu, setelah waktu berjalan 5-6 bulan, sudah ada 4-5 KD dibelajarkan, kita sudah berada pada akhir semester. Dilakukan lagi ujian akhir semester. Biasa orang kenal dengan ujian semester. Sehingga ada 3 jenis nilai yang adik-adik harus capai, harus miliki, harus dapatkan. 3 nilai itu juga harus mencapai KKM yang sudah digambarkan tadi awal. Sehingga jika 3 ini mencapai KKM, maka adik-adik akan tuntas belajar. Ya, jadi nilai harian, ya, nilai mid semester, dan nilai semester. Jika 3 nilai ini sudah Anda miliki, akan dipadukan, ya, dipadukan oleh Bapak dan Ibu guru menjadi nilai raport. Jadi ada perumus tertentu yang ada pada Bapak Ibu guru yang diatur oleh kurikulum 13, dan ketiga nilai tadi, nilai harian, nilai mid semester, nilai semester, dalam ranah sikap, dalam ranah pengetahuan, dalam ranah keterampilan, kalau sudah mencapai KKM, maka siswa tersebut dinyatakan tuntas belajar untuk mata pelajaran tertentu. Nah, itu gambaran mau belajar di SMK, ya. Cara Anda adik-adik mau berhasil, mau belajar sebentar sampai mau lulus, ya. Caranya, tahapan-tahapannya, proses-proses penguasaan keterampilan, kompetensi yang harus Anda capai. Nah, itu hal-hal yang penting. Kemudian setiap pelaksanaan ujian di sekolah kita selalu menggunakan ujian, ada istilah offline dan ada istilah online. Jadi sistem chat, ya, komputer, tes lewat komputer, tidak lagi tes lewat kertas. Jadi mulai dari semester, bahkan ada mid semester, ya, apalagi biasa dikenal dengan ujian akhir sekolah, UNBK, ujian nasional, USBN, ujian sekolah berstandar nasional, ujian akhir sekolah namanya itu telah menggunakan komputer. Jadi adik-adik tidak menghadapi kertas untuk dikerjakan, tapi adik-adik tinggal mencet di komputer. Itu kelebihan kalau sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bagu. Adik-adik tidak akan mengenal lagi kalau mau ujian, seperti di sekolah sebelumnya adik-adik jalani, itu menghadap kertas, menghadap papan tulis di kelas masing-masing. Tidak ada lagi. Yang ada adalah ujian menghadap komputer, soalnya keluar di komputer, periksanya juga komputer, yang pakai basudara itu komputer, sehingga kalau tidak lulus. Nah, jadi tidak pernah, dan itu kebiasaan cari muka Pak Guru, kebiasaan supaya bisa terjadi nepotisme, itu biar adik-adik berusaha akan hilang sendirinya di sekolah kita. Karena di sekolah kita namanya penilaian, muka senilai siswa, itu komputer yang kasih. Adik-adik mau ujian, ya mau benar salah, itu ditentukan oleh komputer sebentar mau periksa. Tinggal mau print, DP hasil begini. Ya. Jadi, nyanda pakai biar basudara dan Pak Guru, nyanda mau tambah komputer, yang mau tambah itu nilai. Namanya kita harus memang profesional, dia pengetahuan harus mencapai KKM, harus standar KKM. Tidak ada
istilah baku tawar menawar. Nah itu sekilas ya menyangkut kurikulum di sekolah kita. Ya. Sekolah kita di samping kita harus melakukan praktek kerja industri, juga telah dilengkapi dengan bursa kerja khusus. Jadi di samping sekolah menerima anak-anak sekalian untuk dididik sekolah kita, untuk dibina menjadi sumber daya manusia yang bisa berkompetisi di dunia kerja. Ketika adik-adik sudah berakhir ya di kelas selesai di kelas 12, sekolah kita menyiapkan wadah untuk mencari pekerjaan bagi siswa yang disebut dengan bursa kerja khusus. Ya. Kalau perusahaan Indomart ya di seluruh Indonesia itu sudah bekerja dengan SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Apalagi khususnya wilayah Sulawesi Utara, wilayah Bolongondo Raya, bicara mau mendaftar di situ, umumnya yang dorong pilih siswa SMK Negeri 1 Kota Mobagu karena sudah ada kerjasama. Jadi mereka perusahaan datang di sekolah untuk mentes Anda, kalau lulus, kalau Anda bisa lulus ya akan langsung diterima. Gajinya tinggi loh. Ya. Nah ini satu hal yang dibanggakan oleh sekolah kita, di samping perusahaan-perusahaan lain, banyak perusahaan yang telah kerjasama. Ini digambarkan oleh saya, oleh sekolah, agar supaya adik-adik mempunyai motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat, kemauan yang tinggi, tekad untuk menempa diri kita, belajar 3 tahun, gunakan sebaiknya untuk belajar. Masa yang indah di SMK Negeri 1 3 tahun tidak akan kembali lagi. Dan ini memulai dengan episode pertama. Hari pertama adik akan belajar. Ini akan Anda warnai ya 3 tahun ini ibarat sebuah film. Adik-adik sebagai bintang utamanya, sebagai artis pemeran utama. Nah, gunakan waktu yang ada. Dilengkapi dengan peralatan yang sangat memadai di sekolah kita. Perpustakaan buku-buku sudah ada semua. Bahkan dilengkapi dengan tab ya, alat untuk bantu belajar jarak jauh, juga untuk secara digital itu sudah tersedia di sekolah kita. Buku-buku pelajaran sudah tersedia di sekolah kita. Di samping anak-anak sekalian dapat mengakses langsung dari internet. Jadi semua fasilitas pendukung, tenaga pengajar, buku-buku, ya sumber-sumber belajar, referensi, semua tersedia. Yang ada tinggal adik-adik. Ingat tadi, ya pengertian dasar dari kurikulum. Ya, adik-adik adalah pelari yang harus melintasi lintasan yang sudah ditentukan untuk sampai pada tujuan untuk yang dituju, tujuan yang dituju. Maka lewatilah, adik-adik harus melewati lintasan itu dengan waktu yang digunakan sebaik-baiknya, yang tercepat, yang terbaik. Maka adik-adik juga akan menjadi sumber daya manusia yang pasti akan dapat berkompetisi di zamannya adik-adik. Saya pikir ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengenalan kurikulum 2013 ya SMK, khususnya kurikulum sekolah kita, dan saya mewakili seluruh guru-guru mulai dari ibu kepala sekolah, teman-teman, guru, pegawai tata usaha menyampaikan selamat datang di SMK Negeri 1 Kota Mobagu kepada anak-anak sekalian. Jadilah pembelajar yang tangguh, pembelajar yang berprestasi, pembelajar yang setia, pembelajar yang ceria, ya, pembelajar yang luar biasa, ya, pembelajar yang luar biasa hebat karena SMK bisa dan adik-adik juga pasti bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Bapak Guntur Malisang SPDMM atas pemberian materi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Jadi kita sudah menyimak tentang penjelasan tentang materi-materi yang diberikan.
Semoga apa yang diberikan oleh Bapak ini bisa dipahami oleh adik-adik tentang proses pembelajaran di SMK 1 Kota Mobagu. Sekali lagi terima kasih Bapak atas materinya. Ya Pak, terima kasih atas materinya dan waktunya yang telah memberikan kami materi yang sangat berharga itu. Terima kasih Bapak sekali lagi. Terima kasih Pak. Ya. Kandri, monitor Kandri. Oke. Kepada para calon siswa disampaikan, jadi demikianlah acara pembukaan kita hari ini sekaligus dirangkaikan dengan 2 materi. Nanti setiap materinya dibuat resume. Resumenya diapain? Dikirim atau diketik? Tidak, ditulis di buku. Nanti kalau pandemi COVID-nya sudah normal, sertifikatnya sudah jadi pada bulan Januari mungkin, nanti buku resume semua materi yang Anda dapatkan pada MPLS ini akan ditukar dengan sertifikat. Kalau Anda tidak bisa mengumpulkan buku itu, maka Anda tidak berhak mendapat sertifikat, berarti Anda tidak ikut pembelajarannya. Jadi buat para peserta, sekali lagi, dan buat para pendamping, diingatkan kepada para peserta untuk membuat resume setiap materi. Ditulis manual. Ditulis di manual di buku materi MPLS. Baru bukunya itu nanti pada saatnya ketika sudah bisa sekolah seperti biasa, akan ditukar dengan sertifikat. Terima kasih banyak. Demikian acara kita pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan menghubungi kakak pembinanya untuk apel pulang. Roomnya akan saya tutup, juga live streamingnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita laksanakan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.